Pernah nggak sih Anda bikin janji yang begitu penting, rasanya pengen banget janji itu diukir di batu biar nggak akan pernah terlupakan? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah nyata tentang sebuah bangsa yang ada di persimpangan jalan dan mereka beneran melakukan hal itu. Ini cerita tentang sebuah pilihan besar dan komitmen yang diabadikan selamanya. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini ya, perjuangan buat melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya menahan kita. Nah pertanyaan ini nih inti dari masalah yang mau kita bedah. Ini bukan cuma perjuangan orang modern loh, ini dilema yang sama persis yang dihadapi sebuah bangsa ribuan tahun lalu dan pilihan yang mereka ambil mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin deh, setelah puluhan tahun berjuang, bangsa Israel akhirnya bisa menetap di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kelihatannya sih ini akhir yang bahagia ya kan? Tapi di balik itu semua, ada ancaman yang tersembunyi. Kebiasaan lama dari masa lalu mereka yang siap merusak semua yang sudah mereka capai. Betul sekali, meninggalkan Mesir itu ternyata baru langkah pertama. Mereka mungkin udah bebas secara fisik, tapi rantai di pikiran dan spiritual mereka itu jauh lebih susah dilepaskan. Ya gimana enggak? Kebiasaan yang dibentuk selama 400 tahun itu nggak bisa hilang gitu aja dalam semalam. Bayang-bayang masa lalu itu masih terus ngikutin mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan disinilah letak masalahnya. Bangsa itu terpecah dari dalam. Di satu sisi, ada mereka yang benar-benar penyembah sejati, yang komit dengan sepenuh hati. Tapi, di sisi lain, ada juga yang cuma ikut-ikutan aja. Dan yang lebih bahaya, ada yang diam-diam masih menyembah dewa-dewa dari masa lalu mereka. Ini seperti retakan spiritual yang mengancam fondasi bangsa itu sendiri. Kutipan ini kena banget ke inti masalahnya. Ini bukan pemberontakan terang-terangan, tapi lebih seperti racun yang menyebar diam-diam. Orang-orang menyembunyikan kebiasaan lama mereka, mungkin karena malu atau takut dihakimi. Dan justru karena sifatnya yang tersembunyi ini, masalah ini jadi sangat berbahaya, persis seperti kanker yang nggak terdeteksi. Nah, di tengah situasi ini, muncullah Yosua. Sebagai pemimpin mereka, pandangannya jauh lebih tajam. Dia nggak cuma lihat keberhasilan di permukaan aja, dia bisa melihat keretakan di bawahnya, bahaya yang mungkin diabaikan oleh banyak orang. Yosua tuh nggak gampang terkecoh sama keadaan yang kelihatannya tenang. Dia tahu persis apa yang terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup. Dia melihat akar penyembahan berhala ini sebagai penyakit yang, kalau dibiarkan, bakal menghancurkan seluruh bangsa dari dalam. Dia tahu, waktunya untuk diam sudah habis. Dia harus bertindak. Jadi apa sih tujuannya Yosua? Ini bukan cuma sekedar nambal yang bocor. Dia menginjak sebuah reformasi total. Tujuannya adalah menarik bangsa itu kembali dari tepi jurang, menyatukan mereka dalam pelayanan yang tulus, dan yang paling penting, mencabut praktek-praktek tersembunyi ini sampai ke akar-akarnya. Dan sampailah kita di momen puncaknya. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa untuk pidato terakhirnya. Tapi kali ini nggak ada lagi nasihat yang lembut. Ini adalah panggilan untuk berkomitmen, sebuah tuntutan untuk mengambil keputusan sekarang juga. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Siapakah yang akan kamu layani? Dengan satu pertanyaan ini, Yosua menghapus semua area abu-abu. Nggak ada lagi pilihan untuk setia di depan umum, tapi menyembah berhala secara diam-diam. Waktunya telah tiba untuk memilih. Jadi, Yosua benar-benar ngasih gambaran yang jelas. Ada dua jalan di depan mereka. Satu jalan menuju kesetiaan dan kehidupan, yang satunya lagi menuju penyembahan berhala dan kehancuran. Dia menegaskan, ini bukan cuma keputusan untuk hari itu aja, tapi sebuah pilihan yang akan menentukan identitas dan nasib mereka untuk generasi-generasi yang akan datang. Bangsa itu pun membuat pilihan mereka dengan kata-kata. Tapi Yosua tahu, kata-kata itu bisa hilang ditiup angin, jadi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengubah janji lisan mereka menjadi perjanjian abadi yang diukir dalam sebuah batu. Proses yang Yosua lakukan ini cerdas banget dan sistematis. Pertama, deklarasi publik biar semua orang saling bertanggung jawab. Kedua, janjinya dicatat di kitab hukum mereka, jadi resmi. Ketiga, sebuah batu besar diletakkan sebagai penanda fisik yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan terakhir, Yosua menjelaskan makna dari batu itu, biar nggak ada yang salah paham. Setiap langkahnya dirancang untuk mengunci komitmen mereka. Jadi, janji mereka bukan lagi sekedar omongan yang bisa terlupakan. Dengan menuliskannya dan mendirikan sebuah penanda, janji itu menjadi sebuah perjanjian yang sakral, sebuah kontrak suci yang akan menjadi saksi bagi generasi-generasi mendatang, jauh setelah suara mereka sendiri lenyap. Nah, akhirnya kita sampai ke simbol yang paling kuat dan abadi dari hari itu, batu itu sendiri. Ini bukan sekedar monumen loh. Batu ini menjadi saksi bisu,
seorang penjaga janji mereka. Peran batu ini spesifik banget, menjadi saksi. Fungsinya adalah untuk berdiri sebagai pengingat fisik yang permanen. Jadi setiap kali ada orang yang lewat, mereka nggak teringat sama janji yang dibuat oleh nenek moyang mereka di tempat itu. Ini adalah pengingat yang nggak bisa dibantah. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kutipan ini ya. Yosua seolah-olah ngasih nyawa ke batu itu, dengan bilang kalau batu itu telah mendengar. Tentu saja ini bahasa kiasan, tapi maksudnya kuat sekali. Batu ini adalah bukti yang tak terbantahkan, seolah-olah dia sendiri adalah saksi mata dari perjanjian yang dibuat hari itu. Dan disinilah letak kejeniusan simbol ini, di tujuan gandanya. Di satu sisi, batu itu jadi saksi untuk mereka, sebuah pengingat yang menyemangati biar tetap setia. Tapi di sisi lain, batu itu juga jadi saksi melawan mereka, sebuah peringatan keras kalau mereka tergoda untuk kembali ke jalan yang lama. Ini adalah simbol dukungan sekaligus akuntabilitas. Jadi pada akhirnya, warisan dari momen penting ini bukanlah pidato Yosua, melainkan batu itu sendiri. Sebuah bukti fisik dari sebuah pilihan spiritual. Sebuah saksi bisu yang pesannya akan terus bergema melintasi generasi, menceritakan kembali kisah tentang hari ketika nenek moyang mereka memilih jalan mereka. Dan ini membawa kita kembali ke diri kita sendiri kan? Dalam komitmen-komitmen terpenting di hidup kita, baik itu untuk sebuah tujuan, untuk orang yang kita cintai, atau untuk keyakinan kita, apa sih batu saksi kita? Apa pengingat nyata yang kita siapkan untuk menjaga kita tetap di jalur yang benar? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan.